Selamat pagi, good morning. Uh, so, sambil ngopi pagi ya, mari kita ngobrol sedikit tentang pagi ini. Semalam saya baru ngobrol tentang skin barrier problem yang berhubungan dengan overtreatment yang disebabkan oleh penggunaan krim kortikosteroid jangka panjang. Ini salah satu hal yang sering terjadi gitu. Ya masih sering terjadi, sering ditemuin penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Nah, ini sesuatu yang kita harus aware ya. Sebagai pasien kita harus aware dan berhati-hati kalau mendapatkan satu jenis krim dengan bahan aktif tertentu. Biasa di krim malam nih ya. Gitu. Nah, salah satu penyebab muka sering dermatitis, sering gatel, sensitif, itu bisa jadi gara-gara memang kulitnya udah ketipisan, dan salah satu penyebabnya yang paling sering itu karena riwayat penggunaan krim kortikosteroid jangka panjang. Apa yang terjadi? Kalau kita pakai krim kortikosteroid jangka panjang yang berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun, bahkan sampai ada yang pasien 10 sampai 15 tahun ya. Ya, kita kaget juga sih kok bisa sampai segitu lama gitu. Karena efeknya menimbulkan ketergantungan. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang itu menimbulkan ketergantungan. Ini yang pertama. Ini sulit ya. Kalau udah kondisi begitu sulit gitu. Ketergantungan ini akan membuat begitu Anda stop penggunaan krim kortikosteroid, yang terjadi apa? Beruntusan tuh. Beruntusan, langsung flare up, timbul jerawat di mana-mana nggak karu-karuan. Terus ini yang membuat orang tuh sering salah kaprah gitu ya. Sering pasien ngerasa beruntusan itu gara-gara dia ganti skincare. Bukan. Ya. Jadi misalnya gini, Anda udah pakai krim kortikosteroid jangka panjang. Udah pakai krim malam nih. Krim malam ada kortikosteroidnya nih. Udah pakai setahun, 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kulitnya udah tipis, ya tipis kulitnya, pembuluh darah ketelengnya, ektasisnya kelihatan kecil-kecil. Terus kadang-kadang agak berbulu wajahnya ya. Terus dari situ Anda putuskan untuk stop aja deh. Begitu stop Anda ganti skincare nih. Ya. Begitu ganti skincare, apa yang terjadi? Begitu Anda ganti skincare langsung beruntusan satu muka. Wajahnya beruntusan, udah gitu keluar jerawat-jerawat, daerah sini udah mulai kayak kumisan nih jerawatnya, sering begitu ya. Itu bukan gara-gara skincare yang baru, itu gara-gara Anda stop skincare yang lama. Di mana skincare yang lama itu punya efek samping, membuat timbul gejala-gejala itu gitu. Jadi jangan salah ya. Karena sering pasien yang nanya ke saya, ya dok saya sejak pakai ini malah jadi begini. Bukan gara-gara pakai yang baru, justru gara-gara Anda stop yang lama. Itu bahayanya, itu jeleknya kalau kita menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Ya. Nah ini ada yang nanya, ciri-ciri kulit sehat gimana? Satu, dilihat warnanya relatif tone-nya sama antara wajah sama leher. Ya. Terus teksturnya baik, ya tentu pori-porinya tidak terlalu melebar. Terus dipegang lembab, ya lembut, teksturnya lembut, dipegang juga lembab, nggak kering, ya tidak ada sensasi nyelekit atau ketarik gitu ya, atau nyeri gitu, nggak ada. Jadi nggak harus putih terang benderang gitu ya, nggak harus, tidak harus putih terang benderang. Jadi semuanya bergantung ke bawaan warna kulit aslinya aja. Cuma kalau dirawat bener ya sehat-sehat aja kulitnya. Ya. Terus kalau kena matahari nggak panas, nggak merah kayak udang rebus. Nah itu ciri-ciri kulit sehat. Oke, saya coba jawab beberapa ya. Mas kalian boleh nggak? Boleh-boleh aja ya. Nah kalau jerawat ini agak sulit saya memberikan masukan tentang jerawat karena faktornya banyak sekali ya. Banyak sekali faktor yang harus diperiksa, dilihat gitu. Makanya saran saya kalau Anda punya jerawat, masalah jerawat serius, jangan berobat sendiri, coba-coba. Ya jangan main dokter-dokteran. Jangan nyoba ini, nyoba itu, akhirnya malah keburu rusak dulu kulitnya ya. Mendingan cari dokter kulit yang Anda percaya, silahkan ke sana atau ke GP estetik yang memang ngedalamin masalah urusan jerawat. Ya, kalau case simple mungkin mereka masih bisa. Tapi kalau case-nya udah complicated, jerawatnya udah bermasalah berat, saran saya Anda cari dokter kulit yang proper deh ya.
Banyak kok teman-teman dokter kulit yang eh, dalam memberikan treatment itu sangat menghargai skin barrier gitu ya. Jadi mereka berkonsentrasi bagaimana mengatasi permasalahan jerawat tanpa merusak skin barrier. Idealnya memang begitu ya. Nah silahkan ke sana ya, cari. Tapi jadi saran saya kalau Anda udah punya masalah jerawat serius, jangan coba-coba berobat sendiri gitu. Coba ini itu gitu. Siapa tahu benar, siapa tahu bisa. Atau nyontek temen. Ya case-nya sama-sama jerawat tapi penyebabnya belum tentu sama. Sehingga cara penanganannya pun belum tentu sama. Skincare buat ibu hamil. Untuk ibu hamil jangan yang aneh-aneh. Cukup sabun, moisturizer, sunblock. Udah cukup. Ya. Nggak perlu pakai ini ono segala macam. Nggak usah dulu. Sabun, moisturizer, sunblock. Sebenarnya Anda nggak hamil pun kalau relatifnya kulitnya relatif sehat udah itu aja. Nggak usah yang aneh-aneh gitu. Ya sesekali mau pakai krim malam yang mengandung AHA atau retinol atau sejenisnya tergantung kondisi kulit ya boleh-boleh aja ya. Cukup 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Jadi sebenarnya krim malam itu juga nggak perlu setiap malam ya. Nggak ada kewajiban harus setiap malam, nggak ada. Siapa yang berani ngomong begitu ya? Harus setiap malam pakai krim malam. Kayak kita harus duduk lagi deh tuh ya. Cukup 2 sampai 3 kali seminggu. Ini kalau kita ngomong long run ya, kita pengen long termnya kulit kita bagus terus gitu. Nggak jadi over treatment. Karena over treatment ini seringkali terjadi tanpa disadarin gitu. Ya. Sering orang tidak sadar kalau itu udah over treatment. Karena variannya banyak. Bisa over treatment itu karena dosisnya ketinggian. Bisa over treatment karena keseringan. Bisa over treatment karena terlalu banyak yang dilakuin. Misalnya gini ya. Dalam 1 bulan yang sama Anda dikasih krim malam. Dapat peeling juga. Dapat laser juga. Dan ini dikerjakan dalam beberapa bulan. Ya akhirnya jebol juga pertahanan kulit. Ya. Jadi kalau saya pribadi. Ya krim malam pada kulit yang sehat ya. Pada kulit yang sehat saya kasih cukup 2 sampai 3 kali dalam seminggu. 2 sampai 3 kali per minggu. Ya. Terus kalau misalnya perlu laser atau peeling saya pilih salah satu dulu. Enggak dua-duanya saya kerjakan dalam bulan yang sama. Kalau bulan ini laser ya udah bulan ini laser aja sekali. Nanti bulan depan kalau memang ada indikasinya atau perlu buat di peeling baru saya peeling. Jadi nggak saya tumpuk di bulan yang sama. Supaya apa? Supaya long run-nya tuh bagus gitu. Kan kita mungkin akan melakukan ini lagi ntar 2 atau 3 bulan lagi ke depan. Jadi supaya nggak berlebihan. Ya jadi jangan berlebihan. Ah, Tiga itu? Ya. Coba lihat kulit dulu. Mendingan. Make up-nya kurangin dulu. Ini cuma kasih. Iya, tapi ada yang ngeblok. Ada udah depan. Mama di atas. You don't see her? Hah? Mama di kamar nak. Rejuran itu kapan butuhnya? Kalau ditanya kapan ya saya sih nggak pakai ya. Nanti saya ngomong nggak perlu ada yang marah lagi. Ya. Nggak wajib gitu. Rejuran itu bukan sesuatu yang wajib gitu. Tapi kalau Anda ada rezeki lebih, Anda mau supaya kulitnya ada ekstra moist, ada ekstra bantalan ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dibilang wajib suntik rejuran, ya enggak lah. Jadi ada yang wajib ya. Nah ini yang kadang-kadang suka keliru tuh di sini nih. Pemikiran seolah-olah itu wajib gitu. Nah, padahal enggak ada yang wajib. Coba kita pindah lokasi dikit ya. Di sini kayak tapi agak gelap nih. Nah, sini enak nih. Oke. Saya berjerawat ke Beautiful dengan resep antibiotik sarankan minum zinc. Yes, ya itu salah satu upayanya ya. Tapi di luar itu kan pasti ada treatment yang dikerjakan juga. Jadi prinsip penanganan jerawat yang pertama kita ngeberesin jerawat yang udah ada. Ya, kalau ada infeksi kita kasih antibiotik ya. Kalau ada infeksi sekunder apalagi. Terus prinsip yang kedua mengontrol supaya jerawat nggak mudah muncul lagi. Prinsip yang ketiga gimana caranya bekas-bekas jerawat yang udah bisa dikontrol, bisa diperbaiki. Kan itu 3 itu poinnya gitu. Jadi emang langkahnya banyak gitu. Dan pemilihan preparat yang digunakan atau modalitas yang digunakan itu tergantung dari kondisi kulitnya gitu. Ada yang kering banget, ada yang berminyak banget ya, ada yang pada kasus yang
jerawatnya itu sangat masif, agresif di mana-mana gitu. Nah itu pemilihannya beda-beda. Terus belum lagi pertimbangan hormonal, belum lagi pertimbangan usia, ya. Banyak faktor yang harus dilihat di jerawat gitu. Nggak cuma satu dua faktor. Orang stres aja bisa makin memburuk jerawatnya, ya. Jadi apa namanya? Very holistic. Itu kenapa agak sulit bikin protokol baku gitu. Kalau flek melasma karena over treatment malah lebih saya bisa bikin protokol baku. Kenapa? Karena baseline-nya sama-sama penipisan skin barrier. Kalau jerawat itu komponennya banyak sekali. Jadi emang saran saya Anda kalau udah punya jerawat ya mau nggak mau datang ke klinik diperiksa yang benar gitu. Ya kecuali kalau jerawat ringan Anda masih bisa coba skincare atau obat-obat umum yang dijual bebas gitu. Tapi kalau udah yang udah yang khusus case-nya yang udah berobat nggak sembuh-sembuh ya, purgingnya bisa lama gitu, ya sebaiknya cari dokter kulit yang Anda percaya deh ya. Oke. Cara ngebenerin skin barrier yang udah rusak itu udah saya posting. Saya udah posting di feed saya di TikTok, saya udah posting di Instagram, saya udah posting, ikutin aja ya. Cara ngebenerin skin barrier sama aja kayak Anda ngebenerin flek melasma, sama gitu. Jadi prinsipnya satu, jangan memperburuk skin barrier yang udah tipis sekarang gitu. Dengan cara ya jangan diistirahatkan dulu dari treatment-treatment yang bisa membuat skin barrier makin tipis. Kalau yang saya anut adalah laser, peeling, dan krim malam, stop dulu ya. Terus sambil itu di stop, sambil perkuat skin barrier yang ada dengan pelembab gitu, dengan moisturizer yang baik gitu, sabun, moisturizer, sunblock itu boleh dipakai. Sunblock untuk menambah proteksi, mengcounter perlemahan dari skin barrier itu sendiri. Nah, untuk memperbaiki dia supaya balik lagi seperti mendekati awal, baru di situ kita ada beberapa treatment yang kalau di Beautiful kita mengerjakan ada beberapa protokol lah. Nah, saya nggak tahu di tempat lain, jadi yang saya tahu yang punya saya doang. Saya nggak ngurusin klinik orang soalnya ya. Saya nggak tahu orang ngerjain apa aja yang dikerjain, prosedurnya gimana. Jadi saya nggak bisa komen. Jadi kalau yang saya tahu yang punya saya sendiri. Jadi ya kalau di Beautiful kita punya beberapa metode untuk memperbaiki skin barrier. So silahkan datang ke Beautiful ya. Nah di Beautiful itu adanya cabangnya memang belum banyak. Sementara ini baru ada di Makassar, Jogja, Bali, Bandung, Surabaya, Bekasi, Pik, Bogor, Alam Sutra, Kelapa Gading, apalagi Pakubuwono ya, dan Bintaro 9. Jadi silakan ke sana, itu yang saya tahu ya. Tapi kalau di tempat lain ada, saya nggak tahu, Anda silakan tanya aja. Bisa nggak memperbaiki skin barrier? Cuma kalau memang ngikutin protokol saya itu tadi, saya tidak mungkin menggunakan modalitas laser, peeling, dan plasma di awal-awal untuk memperbaiki skin barrier, karena menurut saya itu justru semakin menambah kerusakan yang ada gitu. Pada case skin barrier yang udah rusak. Ingat ya. Jadi bukan berarti nggak boleh peeling, laser, sama plasma sama krim malam. Kalau pada kulit sehat silahkan gitu. Pada kulit sehat boleh. Pada kulit yang bermasalah stop dulu, istirahatin dulu. Itu kalimatnya. Jadi jangan salah tangkep. Ya nanti seolah-olah saya ngelarang nggak boleh peeling sama sekali, nggak boleh laser sama sekali atau krim malam. Ngamuk nanti yang pemain-pemainnya ya. Kalau ngecilin pori juga di Beautiful ada treatmentnya, silakan ke sana. Kalau siang hitam, kalau malam putih, apa itu? Gundurwo kali ya. Mana ada orang kalau siang hitam malam putih. Ya, kalau bermasalah siang malam. Kalau pakai merkuri langsung pindah ke BPOM, nggak jeda dulu, boleh nggak dok? Ya harus Anda kalau pakai merkuri itu udah pasti salah ya. Jadi udah pasti Anda nggak boleh pakai merkuri. Jadi kalau udah pakai merkuri ya stop aja. Itu udah pasti ngaco aja tuh, nggak boleh.